Om Swastiastu. Hai semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Desa Nyoman Srinadi, NIM 2323071011. Saya mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kajian sains masa depan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian sains itu sendiri. Nah, sains secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang mempelajari berbagai fenomena alam yang terjadi di alam semesta, termasuk manusia atau makhluk hidup di dalamnya. Nah, selanjutnya sains ini mengalami suatu perkembangan. Perkembangan sains ini membutuhkan waktu yang panjang sehingga pada saat ini sains dapat berkembang dengan pesat. Nah, muncul suatu pertanyaan, bagaimana sains di masa depan? Jadi, sains di masa depan itu akan menghasilkan kemajuan atau perkembangan yang semakin pesat lagi. Selain itu, akan menghasilkan penemuan-penemuan yang menarik yang tentunya dapat membantu kehidupan manusia. Selain itu, muncul juga mengenai isu-isu sains yang saat ini sudah bisa kita pelajari dan kita pikirkan. Nah, adapun hal-hal yang dapat kita pikirkan mengenai sains masa depan, yang pertama yaitu apa yang akan manusia lakukan di masa depan, yang kedua haruskah kita juga melakukannya, dan yang terakhir yaitu apa akibat dari tindakan tersebut. Nah, dari tiga pertanyaan ini akan membantu kita untuk menganalisis lebih jauh apa yang akan terjadi di sains masa depan. Nah, terdapat beberapa kajian yang diperkirakan akan berkembang pesat di sains masa depan. Yang pertama yaitu green chemistry dan aplikasinya dalam kehidupan. Yang kedua yaitu proyek genom manusia dan aplikasinya dalam kehidupan. Yang ketiga artificial intelligence atau disingkat dengan AI dalam biomedis. Yang keempat yaitu teknologi rekayasa genetika dan aplikasinya, dan yang terakhir yaitu bioteknologi. Nah, mari kita bahas satu persatu kajian sains masa depan ini. Nah, yang pertama yaitu green chemistry. Green chemistry ini merupakan implementasi prinsip-prinsip eliminasi atau pengurangan. Pengurangan tersebut yaitu pada senyawa berbahaya dalam perancangan, produksi, dan aplikasi dari produk kimia. Seperti yang kita ketahui, saat ini manusia sudah banyak sekali menggunakan produk kimia untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti misalnya penggunaan sampo, sabun, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari penerapan green chemistry ini yaitu untuk mengembangkan proses kimia dan produk kimia yang bersahabat dengan lingkungan, serta sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, adapun contoh aplikasi dari green chemistry ini, yang pertama yaitu cairan ionik. Cairan ionik ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kehidupan manusia yang tentunya aman bagi alam semesta. Contohnya dapat digunakan untuk mengurangi gas emisi karbon dioksida. Selanjutnya ada biopestisida. Biopestisida ini dibuat dengan bahan alami sehingga tidak akan merusak tanaman. Selanjutnya kajian yang kedua yaitu mengenai proyek genom manusia. Proyek genom manusia ini bertujuan untuk mengidentifikasi urutan gen daripada manusia itu sendiri secara menyeluruh, memahami fungsi setiap gen, dan memetakan struktur genom secara rinci agar dapat diterapkan dalam konteks kesehatan. Nah, proyek genom manusia ini sangat bermanfaat di bidang kesehatan, yang mana dapat memberikan data yang lengkap, jelas, dan menyeluruh untuk keperluan kesehatan seperti diagnosa penyakit, perawatan pasien, dan pengobatan pasien.
Kajian yang ketiga yaitu mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam biomedis. Nah, artificial intelligence ini merupakan sistem perangkat lunak atau keras yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan yang kompleks. Jadi, artificial intelligence ini merupakan kecerdasan yang dibuat oleh manusia agar dapat berperilaku seperti manusia, sehingga nantinya dapat membantu segala pekerjaan manusia. Nah, artificial intelligence ini sangat cocok atau sangat penting diterapkan pada bidang kesehatan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan risiko, memberikan dukungan langsung dalam perawatan seperti penggunaan robot, dalam membantu perawatan pasien dan lain sebagainya, serta mendukung pengorganisasian perawatan. Nah, selanjutnya kajian yang keempat yaitu teknologi rekayasa genetika dan aplikasinya. Jadi teknologi rekayasa genetika ini juga dapat disebut sebagai teknologi DNA rekombinan, merupakan salah satu metode untuk meningkatkan variasi hayati dalam ekosistem yang dilakukan pada tingkat gen. Nah, teknologi rekayasa genetika ini sangat penting dilakukan di masa mendatang untuk menghasilkan produk yang unggul atau bibit yang unggul sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, yang terakhir yaitu mengenai bioteknologi. Bioteknologi ini merujuk pada penerapan berbagai teknik yang memanfaatkan organisme hidup atau komponennya untuk menciptakan produk, barang, atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi ini memiliki peranan yang sangat penting di kehidupan manusia karena memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang manusia seperti bidang kesehatan, pangan, lingkungan, dan industri. Jadi, bioteknologi ini sangat penting dikembangkan di masa mendatang. Adapun contoh dari bioteknologi ini adalah tanaman transgenik, yang mana tanaman transgenik ini memiliki sifat-sifat unggul yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh manusia. Baik, sekian yang saya dapatkan mengenai kajian sains masa depan. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.